Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir setiap datang bulan suci Ramadan, ya, itu selalu ada fenomena sholat taraweh seperti kilat, ya. Cepatnya luar biasa kaum muslimin, ya. Bahkan ada yang sampai dalam 5 menit, ya, itu selesai 23 rakaat kaum muslimin. Bayangkan, ya, 5 menit selesai 23 rakaat. Itu sholat macam apa kaum muslimin, ya. Dan sebenarnya yang seperti ini sudah banyak dikritik, ya. Sudah banyak dikritik, sudah banyak dikoreksi, tapi masih terus saja setiap tahun kaum muslimin ini terjadi. Ini musibah kaum muslimin, dan pelakunya, ya, mereka justru orang-orang yang mengklaim paling ahlu sunnah wal jamaah, ya, kiai-kiainya paling pintar membaca kitab, koleksi kitabnya banyak, bacaannya bagus dan sebagainya kaum muslimin, ya. Tapi praktek sholat seperti ini, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW kaum muslimin, ya? Ini ada beredar lagi kaum muslimin, ya. Luar biasa, ya. Luar biasa mereka kaum muslimin, ya. Beragama semaunya sendiri. Coba lihat, sholat seperti ini, ya, ini terjadi setiap tahun kaum muslimin. Coba kaum muslimin, ya. Sholat seperti ini ajaran dari mana kaum muslimin? Ya. Bukankah pernah ada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada seorang sahabat yang sholatnya itu ngebut kaum muslimin. Kemudian setelah orang itu selesai sholat, Nabi Muhammad SAW memanggil dia. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada dia untuk kembali mengerjakan sholat. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah dan ulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Maka kemudian orang tersebut mengulangi sholatnya lagi, seperti yang biasa dilakukan, seperti yang pertama tadi. Dan kemudian kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW masih memerintahkan kepada orang tersebut untuk kembali mengerjakan sholat. Ya. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, kembalilah dan ulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Ya. Beliau memerintahkan kembali untuk mengerjakan sholat kepada orang tersebut karena sholatnya ngebut. Ya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang tersebut sampai 3 kali. Sampai kemudian orang tersebut mengatakan, ya, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak. Maksudnya demi Allah, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ya. Maka ajarkanlah kepadaku. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, kalau kamu berdiri, ya, berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir. Lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran. Ya, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari rukuk sampai kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai benar-benar tumakninah. Lalu angkat kepalamu, ya, untuk duduk sampai benar duduk dengan tumakninah. Maka lakukanlah yang seperti itu dalam seluruh sholatmu. Dalam seluruh rakaat sholatmu. Jadi kalau sholatnya nggak tumakninah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengulangi karena dianggap belum sholat. Apalah lagi sholat dengan cara seperti itu kaum muslimin. Sholat cepat luar biasa. Bahkan sampai ada orang yang membuat video kaum muslimin, ya, membuat video kompilasi. Ada 3 tempat di mana 3 tempat tersebut menjadi, ya, tempat yang pelaksanaan sholatnya itu tercepat di dunia, ya.
Coba lihat video ini kaum muslimin. Ini memalukan kaum muslimin. Kalian tahu nggak 3 rekor taraweh tercepat di dunia? Ini dia. Peringkat ketiga dalam kecepatan taraweh sementara ini masih dipegang oleh Ponpes Baitus Salam, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan hampir mendekati cahaya, pelaksanaan taraweh di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Sehingga jika massa badan kita berat, akan membutuhkan energi kinetik yang besar dalam taraweh ini. Oh kaum muslimin ya, saking ngebutnya sampai disebutkan seperti berkecepatan cahaya kaum muslimin ya. Sholat 23 rakaat ya, itu selesai dalam waktu 12 menit. Dan ini terjadi di Kediri, di Pagu kaum muslimin. Dan musibahnya itu dilakukan di pondok pesantren. Pondok pesantren yang seharusnya bisa menjadi kiblat bagi masyarakat, bisa menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana tata cara ibadah yang benar, tapi pelaksanaannya malah seperti itu kaum muslimin. Musibah kaum muslimin ya. Coba kita lihat bagaimana praktek sholat di pondok pesantren yang ada di Pagu ini kaum muslimin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lirul wajhatil majalan jama'a wal wadadah ya sab'a annamal wal jahal lil qadri fil qutama wa madraka al qutama naqul bi qadarati qadri wa ala bidayna 'ala bisadah fi 'abadi mumaddada. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba kaum muslimin ya, praktek sholat macam apa ini kaum muslimin? Hah? Oke lah kalau masalah ruku, masalah sujud, ya bacaan i'tidal mungkin dianggap itu perkara sunnah, mereka tidak baca. Oke, itu mereka anggap sudah tumakninah. Tapi bacaan Al-Qur'annya kaum muslimin, terkhusus Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun sholat. Bagaimana kalau Al-Fatihahnya bacanya seperti itu? Apa sah sholatnya? Itu tidak terpenuhi, hak bacaan surat Al-Fatihah nggak terpenuhi. Ini sholat macam apa ini? Astagfirullahaladzim ya. Coba kita lihat video berikutnya. Ini juara 3 ini, yang juara 2 mana lagi ini ya? Coba kita simak videonya. Peringkat kedua dalam kecepatan taraweh dipegang oleh Ponpes Mambaul Hikam Blitar, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan setara dengan cahaya, pelaksanaan taraweh di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk 23 rakaat. Peringkat kedua, Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Blitar. Ini kalau nggak salah kemarin di Udanau kalau nggak salah ya. Coba kita lihat bagaimana praktek sholatnya kaum muslimin. Nah itu kaum muslimin ya. Ternyata memang nggak kalah cepat dengan yang pertama tadi kaum muslimin ya. Pondok pesantren yang ada di Kediri tadi ya, di Pagu ya. Ini Mambaul Hikam di Blitar ya. Dan juara pertama mana ini kaum muslimin ya? Coba kita lihat videonya. Nah, adapun peringkat pertama dengan kecepatan tarawih yang tidak masuk akal dan bahkan mungkin melebihi kecepatan cahaya adalah dipegang oleh Ponpes Al-Quraniyah Indramayu. Di mana dengan jumlah rakaat 23, pelaksanaan tarawih di Ponpes ini hanya memerlukan waktu 6 menit coy. Atau satu rakaatnya hanya butuh waktu 15 detik. Sehingga energi kinetik yang kita butuhkan dalam tarawih ini harus 2 kali lipat dari peringkat yang ketiga. Gimana menurut kalian? Ini kayaknya lebih parah lagi kaum muslimin ya. Coba kita lihat praktek sholat dari pondok pesantren yang ada di Indramayu kaum muslimin. Dan ini ternyata parahnya luar biasa kaum muslimin ya. Kalau sampai 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit, itu luar biasa. Luar biasa rusak ya. Belum lagi kalau kita lihat soft sholatnya juga rusak kaum muslimin. Itu yang di dalam masjid belum penuh, sudah ada yang di luar. Dan yang di luar pun juga nggak rapet softnya. Ini sholat apa ini kaum muslimin? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yakin kaum muslimin, antum nggak akan nemui kejadian yang seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang kalian sebut Wahabi. Yang kalian sebut Salafi Wahabi. Nggak akan ditemui sholat yang seperti ini. Karena pada hakikatnya ini bukan sholat, ini main-main. Ya, bahkan ini sudah mempermainkan sholat namanya. Ya, sudah sholatnya nggak bener. Ya, kalau 7 menit selesai 23 rakaat, ini sholat macam apa kaum muslimin?
Ya. Sedangkan tadi yang 12 menit, itu saja bacaan Al-Fatihahnya itu jelas salah. Apalagi yang 7 menit, lebih parah lagi kaum muslimin. Ditambah lagi soft sholatnya juga nggak aturan. Ya, coba. Ini mau dibantah pakai dalil juga percuma. Karena ini bukan ibadah. Mereka mempermainkan sholat. Dan musibahnya itu terjadi di pondok pesantren kaum muslimin. Di pondok pesantren. Ya. Terus apa gunanya klaim-klaim mereka hafal kitab, koleksi kitabnya banyak, paling ahlu sunnah wal jamaah, ormasnya sudah agama. Terus apa gunanya? Nggak ada gunanya kaum muslimin ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan pengikutnya segera sadar kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.